Seberapa besar dosa manusia? Kajian tasawuf orang bodoh mencari Allah oleh Abdul Hadis bin Abdul Latif diambil dari Quran Al-Ahzab 33 ayat 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, berat lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran Al-Ahzab 33, ayat 72, Ya Allah sesungguhnya hamba mohon lindungan atas pendapat firman-Mu yang hamba perlukan guna memperhatikan ayat di atas ini sesungguhnya bahwa Engkau memberikan amanat kepada alam semesta ini yang disampaikan oleh malaikat Jibril namun semuanya menolak. Hamba mengerti ketika amanat itu manusia menyanggupi mengemban amanat dan amanat ini sebelumnya atau awalnya amanat itu dititipkan kepada para nabi dan rasul juga oleh malaikat Jibril di mana para umat-umatnya tidak mengerti bahwa amanat itu adalah perkataan petunjuk yang perlu dipedomani dan dijalani dengan baik dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayakannya amanat tersebut kepada umatnya karena bahwa manusia itu adalah yang dapat menjalankan amanat kebenaran karena manusia itu yang diberi akal dan pikiran serta tingkah lakunya untuk menjalankan agama yang dianutnya yang akan dikembalikan ke surga atau barang siapa yang sanggup mengembannya maka itulah manusia yang mempunyai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti ayat di atas ada sesuatu yang mengikuti yaitu Dajjal melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Quran Surat Al-Hajj 22 ayat 52 yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum seorang rasul pun dan pula tidak seorang nabi. Melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan keinginan oleh setan itu dan Allah menguatkan ayat-ayatnya dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dalam kedua ayat tersebut di atas hamba Abdul Hadis bin Abdul Latif ternyata sumber adanya dosa yang sumbernya dari tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban amanat kepada alam semesta dari mulai langit hingga ke bumi ditawarkan satu persatu yaitu kepada gunung pepohonan semuanya tidak sanggup untuk menerimanya yang mana tawaran itu mereka semuanya mengerti tentang amanat itu, yang mana amanat tersebut telah diemban oleh para nabi untuk disampaikan kepada para umatnya. Isi amanat tersebut sudah pada nabi yang terdapat dalam kitab-kitabnya di mana isinya yaitu pertama mengakui Tuhan yaitu Esa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala kedua mengakui nabinya yang memberi amanat dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melarang berbuat dosa kepada sesama manusia, dan mengagungkan Allah dan Rasulnya turuti perintah apa-apa yang diamanatkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menjaga dan mengawasi umat yang telah menerima amanat. Ini yang menjadi penghalangnya itu adalah anak buahnya Dajjal yaitu iblis setan dan manusia semangat jin kafir berikutnya seluruh yang merasa diberi amanat oleh nabinya maka hendaknya menjaga suku dan ras di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk menjaga kerukunan beragama hingga kepada zamannya Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan Rasulnya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin umat muslim namun alam menentukan baik maupun agama akan terjadi dua golongan yaitu antara Islam mukamat yang berkiblat kepada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Islam mustasyabihat itu yang berkiblat kepada pemimpin yang mengajak ke neraka telah tertera pada Quran Surat Al-Qasas 28 ayat 41. Mereka sama Islam tetapi Islam mustasyabihat itu cenderung akan memisahkan diri di mana mereka di setiap negara yang mereka tempati. Di mana manusia-manusia yang memisahkan dari ajaran Rasulullah itu mereka yang mata hatinya terkunci mengikuti ajaran yang benar. Kalau saja mereka sadar tentunya merasa salah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalau saja mereka mengerti dengan firman Allah pada Quran Surat Al-Anbiya 21 ayat 4 yang artinya berkatalah Muhammad kepada mereka Tuhanku melihat semua perkataan di langit dan di bumi. Dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Kalau mereka mengerti tentang ayat ini sungguh akan menjadi pengikut nabi-nabi lainnya serta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang setia karena ayat tersebut. Mari kita perkataan roh dan ada berapa jenis roh?
Jenis roh atau nyawa itu semuanya yang tercipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai roh atau nyawa dan semuanya dapat berbicara dan yang mengerti hanya Allah. Tetapi kalau manusia hanya yang diberi ilmu makrifat saja sehingga mengerti tentang pembicaraannya, mari kita perhatikan pembicaraan. 1. Matahari berbicara, "Ya Allah, hamba menyaksikan dalam menjalankan perintah mulai dari waktu subuh hingga waktunya Isya berulang-ulang oleh Engkau, namun umat manusia hanya sebagian saja yang mengikuti perintah Engkau. Sebagiannya banyak berbuat yang bersilat lidah untuk melakukan penipuan hanya untuk sesuap nasi, dan ketika malam hari banyak sekali yang berbuat kejahatan serta kejahatan lainnya." Kedua, pepohonan dari hutan hingga sayuran banyak mengeluh kepada manusia, "Hutan dihabisi tidak sesuai dengan keperluannya, aku ditebang tidak izin kepada Engkau. Begitu juga pada tanaman serta hewan yang bisa makan sama tidak izin, dipotong, dibakar, direbus hingga menjadi hidangan yang enak tetapi kadang terbuang sia-sia. Yang hamba sesali juga tidak izin, mereka tidak sadar bahwa akulah lebih dulu merasakan sakit dan pedihnya neraka, tetapi kalau bukan karena perintah Engkau aku tidak mau." Ini semua mengeluh karena kelakuan daripada manusia, dan lain-lainnya. Sekarang yang ketiga adalah rohnya manusia. Kita kembalikan kepada Quran Al-Anbiya ayat 4. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa perkataan yang Allah ciptakan semuanya berbicara dengan berbagai permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk manusia yang masih hidup. Permintaannya 1001 yang dimintanya diantaranya doa sapu jagat, tapi kadang jarang permintaannya yang terhalang, jarang sholat, pembicaraannya kadang selalu merendahkan serta menghina orang lain. Dan bagi permintaan roh yang telah kembali itu sangat menakutkan. Ada yang ingin dihidupkan kembali, ada yang menjerit-jerit kesakitan, ada yang minta doa dari keluarganya yang masih hidup. Bahkan ada yang tidak diterima oleh bumi ini akibat tidak menghayati perintah amanat yang sampaikan oleh nabi-nabinya, apalagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Quran yang telah diterjemahkan jadi benar. Manusia yang tidak memperhatikan tafsir itu bodoh karena kezalimannya, karena mengikuti anak buahnya Dajjal, yaitu iblis, setan, dan manusia sesat. Di mana kezalimannya, di mana mereka mencari ilmu setinggi-tingginya dengan gelar profesor, dokter, daktar, sarjana hukum, dan lain-lain. Ilmunya dijadikan alat kejahatan kekuasaan dalam jabatan tugasnya, di mana hukum direndahkan ketika terjerumus kesalahan korupsi. Maka inilah yang dikatakan manusia bodoh, bahkan terbodoh. Coba sadarkah setiap pegawai apa saja pasti diberikan gaji atau upah tunjangan kerja, tunjangan eselon, tunjangan keluarga, tunjangan lembur, kau masih mau uang haram hasil korupsi? Itulah bisikan kepada manusia kerjanya iblis, setan, dan jin keparat. Di mana amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dibacakan oleh para nabi dan rasulnya untuk dipahami oleh umatnya sebagai pedoman pemegang amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya Quran Surat Al-Mu'minun ayat 105, artinya, bukanlah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya. Maka itulah percuma kalian, roh yang masih bersemayam dengan jasad maupun roh yang telah kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai peringatan bagi manusia yang masih hidup. Kita kembali kepada judul di atas, seberapa besar dosa manusia. Ini adalah suatu pertanyaan tentang besarnya dosa, tentunya ini berkaitan dengan beratnya dosa. Sekarang kita ambil perumpamaan saja besaran dosa dan beratnya dosa. Sekarang misalkan seseorang mencuri uang sebesar Rp20.000, lalu kita belikan batu bata atau pasir yang harganya satu buah itu Rp5.000, tentunya dapatnya 4 buah batu bata. Nah, kira-kira satu bata itu beratnya 1,5 kilogram, jadi mencuri uang Rp20.000, berat dosanya berarti 6 kilogram atau pasir yang halus. Bila satu bibir pasir masuk atau dipaksa oleh malaikat dimasukkan ke mata, tinggal kita bayangkan orang yang korupsi miliaran bahkan triliunan, bisa dibayangkan uang hasil kejahatan. Di mana roh yang menjerit-jerit keberatan hingga kepanasan di neraka. Nah, itulah besar dan berat itu yang akan ditanggung sendiri.